aneh begitu. Tiba-tiba saya itu punya moderator, kadang-kadang Yusupi moderator saya. Padahal saya nggak pernah menambahkan dia sebagai moderator. Kok bisa Yusupi jadi moderator saya? Itu juga saya heran. Begitu. Siapa yang bikin Yusupi jadi moderator? Kok tiba-tiba dia jadi moderator dalam hati saya? Dan banyak hal-hal aneh lagi teman-teman. Saya tidak tahu ini kenapa. Kalau kena sadap sih kayaknya tidak mungkin teman-teman. Kena hack itu nampak-nampaknya tidak mungkin. Makasih Nathaniel, makasih. Tidak ada notifikasinya kalau sedang live. Atau mungkin Anda itu memfollow akun yang bukan ini. Gitu. Kalau misalnya kalian memfollow banyak Edis TV, itu pasti yang kalian follow itu kan akun-akun palsu. Begitu. Makanya kalian mungkin terlalu banyak ngikutin Edis TV yang palsu. Padahal saya sudah upload satu video loh. Saya itu sudah membuat satu video khusus. Selain Edis TV yang ini itu palsu. Itu yang nonton udah 1 juta orang loh. Tapi saya lihat masih aja follow Edis TV yang entah mana. Akhirnya jadi kebanyakan kalian follow Edis TV. Jadinya yang palsu-palsu. Jadinya bingung yang mana channelnya. Begitu. Makanya pastikan teman-teman memfollow akun yang orisinil. Oke lah ya, kita kasih next aja nih. Ahmad Arsyak Elpati. Ya, silakan Ahmad Arsyak Elpati. Oke, Bang Edis. Ya, silakan Ahmad Arsyak. Saya mau nanya. Apa itu? Kenapa Yesus Bang sembah? Sementara Yesus nggak ada minta disembah. Emang saya nyembah Yesus? Iya. Saya nggak pernah gini-gini. Nyembah loh. Kami nggak pernah begini-gini. Menuhankan. Ya, agak sedikit capek saya ketemu yang gini lagi. Iya. Kan nggak dijawab. Oke lah, saya jawab lah. Tapi suruh diam dulu lah itu, gimana? Soalnya berisik itu. Gimana saya mau jawab? Jawab aja lah. Iya, masalahnya berisik ke sini. Gimana saya mau jawabnya? Iya. Semananya? Semananya gimana? Mau jawab pun saya terganggu, itu berisik sekali seperti itu. Nggak ada. Oke, baik. Jadi begini Bang ya. Kalian bertanya kepada saya, kenapa Anda menyembah Yesus? Menyembah itu apa sih? Menyembah itu kan begini-begini. Coba saya tanya dulu, apa menyembah itu? Kan jadi kan ibadah gereja tiap minggu itu apa? Menyembah sama menuhankan saja kau tak tahu bedanya. Ya kan berdoa-doa kan cara ritualnya aja kan yang beda kan, intinya kan menyembah. Mendoakan, mentuan-tuankan, mendoakan, menyembah apalah kau ini. Beda ritual. Kalau Islam kan ya suruh diam dulu lah itulah yang di belakang itu. Suruh diam dulu yang depan itu, yang belakang itu. Nah, kalau baru kita ngomong lagi. Ya, jadi terganggu kita. Gimana teman-teman? Udah bisa di-share sekarang? Udah bisa di-share teman-teman? Masih tidak bisa di-post ulang. Ada sebagian yang ngomong bisa, sebagian tidak bisa. Ini ada apa teman-teman yang terjadi? Coba kalian lihat komentarnya itu. Sebagian bilang bisa, sebagian bilang nggak bisa. Posting ulang nggak bisa, sebagian bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Coba, apa yang terjadi, saudara-saudara? Bingung kan? Tidak bisa share ulang. Yang lain bilang bisa, yang lain bilang tidak bisa. TikToknya bermasalah. Ya sudahlah.
Ya sudahlah, kalau bermasalah kita nungguin TikTok sampai kelar nggak kelar-kelar. Nah, kita diskusi saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman. Ini kita di sini sehat kok ini, tidak ada pelanggaran, tidak ada ini sehat ini Mas Ian. Sebentar, saya share dulu ya. Bisa kok ini di-share nih. Bisa saya share bisa. Bisa kok, bisa di-share. Yang ngomong nggak bisa itu biasanya anu itu, Kadrun. Ya, Kadrun itu. Oke, kita lanjut saja ya. Bisa di-share. Jadi begini teman-teman. Saya ini entah sudah beribu-ribu kali menjelaskan apa itu menyembah, apa itu menuhankan. Yang saya heran teman-teman, apakah dia itu pada waktu saya menjelaskan itu dia tidak datangkah? Atau dia hadir tapi dia nggak ngerti apa yang saya omongin? Menyembah itu di dalam bahasa Ibraninya itu adalah kata sakah. Sakah itu menyembah. Menyembah itu adalah sebuah gerakan badan. Kalau dalam bahasa ada bahasa Batak itu namanya marsomba, itu ada itu. Somba marhula-hula itu, somba. Somba itu ya gini, sembah. Itu menyembah begitu. Kalau di dalam di adat Lampung ya, ada namanya tari sembah. Misalnya ada bupati datang, gubernur datang, itu mereka ada tari sembah. Begitu. Jadi menyembah adalah sebuah gerakan badan begitu. Membungkukkan badan, merendahkan badan, atau bisa jadi sampai jidatnya ini menyentuh kepada tanah begitu. Itu yang dimaksud dengan menyembah. Nah, menuhankan itu beda. Beda. Kalau menyembah itu bisa berpura-pura. Begitu. Ya, misalnya seseorang yang dia itu dianiaya, dipaksa menyembah begitu. Dia bisa berpura-pura badannya seperti itu tapi hatinya lain. Makanya ada orang menyembah-nyembah habis itu nyolong, ada. Ada. Ya, kalian lihat beberapa CCTV di masjid ya, mereka nyembah-nyembah begitu, habis itu silap dikit dia ngambil tas. Itu menyembah. Menuhankan itu beda. Menuhankan itu adalah menempatkan sesuatu itu sebagai yang mengatur dan mengendalikannya. Begitu. Tapi saya heran, kenapa orang kok nggak nyambung-nyambung? Apakah memang IQ-nya memang 78 sama dengan gorila ya? Kita tidak tahu. Ya. Oke, kita lanjut lagi dengan plat M tadi ya. Plat M. Ya, silakan plat M. Halo Bang. Ya, silakan plat M. Untuk gini, untuk teman-teman yang tidak bisa nonton live saya itu karena mereka itu kebanyakan ngikutin Edis TV yang palsu. Jadi mereka nggak tahu yang mana yang live. Coba kalau mereka ngikutin Edis TV yang asli, yang ori, itu pasti mereka klik profil saya lagi live begitu. Jadi kalau mau tahu saya live atau enggak, klik profil saya, foto profil saya itu. Kalau kalian nggak klik itu, kalian nggak akan lihat saya lagi live, begitu. Ya silakan plat M. Jadi gimana Bang, masalah yang tadi itu Bang, jadi Bang Edis ini mengakui bahwa Yesus ini adalah hamba, artinya Yesus memiliki Tuhan, begitu? Tuhan, memiliki Tuhan, ya. Memiliki Tuhan, artinya lebih di atas Yesus, kan begitu? Ya, kalau Tuhan kan sudah jelas di atasnya. Nah ya,
Apa iya ketika Yesus dituhankan oleh umat Kristen, ketika Yesus dituhankan oleh umat Kristen, Dituhankan atau kemudian dituankan? ya dituhankan atau dituhankan? Saya ikuti alurnya Bang Edis. Nah, ketika Yesus dianggap Tuhan oleh Bukan dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan itu nanti salah lagi. Dianggap Tuhan itu nanti dianggap Bapa di surga. Jadi banyak bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak terpelajari ini, begitu loh. Apa maksudnya dianggap Tuhan itu apa sih? Dianggap di bawah Yesus Bapa di surga sudah, gitu? Atau gimana? Hanya susah ini bahasa-bahasa kita ini. Coba jelaskan dulu sama saya, apa maksudnya dianggap Tuhan itu maksudnya gimana? Iya kan begini Bang. Tadi Bang Edis bilang bahwa Yesus ini adalah seorang hamba. Maka secara otomatis hamba kepada siapa? Tuhan, hambanya Bapak. Bukan kepada Allah ya? Terserahlah karena kita jangan terserah. Jangan terserah. Kalau terserah kita susah kita. Jangan terserah. Saya ulang dari yang pertama. Saya tadi yang pertama masuk roomnya Bang Edis mengatakan, kalaulah umat Kristiani selamat nanti di yaumil akhir di hari kiamat, jangan ke situ, jangan ke situ dulu. Nanti balik lagi. Yesus hamba dari siapa? Saya ikuti alurnya Bang Edis dari Bapak di surga. Dari Bapa di surga itu betul, bukan hamba daripada Allah, Tuhannya orang Islam. Jangan disama-sama, jangan halu kalau diskusi. Oke? Nanti Bapak di surga itu baru kita bahas. Sebentar begini. Cak siapa ini saya panggil ini. Kalau tidak tahu namanya saya pun jadi pusing ini. Saya panggil Cak siapa? Hah? Itu sudah panggil yang plat M itu sudah. Ya sudah, Cak Madura sajalah, Cak Madura. Begini Cak Madura. Ya. Jadi yang perlu kita tahu, mayoritas pendebat agama ini itu dilakukan oleh orang awam. Ini yang harus kita tahu dulu. Coba saya tanya dulu sama Cak Madura. Banyakan ustadz atau banyakan jamaah? Banyakan jamaah, lebih banyak jamaah. Iya, artinya ustadz itu hanya beberapa saja, jamaahnya banyak. Nah, sama juga dengan umat beragama. Umat beragama itu lebih banyak yang tidak tahu isi Alkitab ataupun Al-Quran ketimbang yang tahu. Sudah paham sampai sini? Betul. Nah, makanya jangan berpatokan kepada mayoritas. Karena mayoritas ini orang-orang tak tahu, tak pernah baca Alkitab, tak pernah baca Al-Quran. Itu kebanyakan. Nah, yang saya lihat begini, Cak Madura. Ada orang-orang dari umat Islam berdebat dengan orang-orang dari umat Kristen. Nah, yang dari Muslim, mereka berusaha setengah mati membuktikan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya membuktikan Islam benar. Lalu dari kelompok yang Kristen, yang orang-orang awam tentu, menolak Yesus itu hamba Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan, dia Tuhan. Dia Tuhan kok hamba Tuhan gimana? Tenang, biar saya selesaikan. Sebentar, saya kasih tunjuk lagi. Kegagalan orang itu memahami ini karena mereka tidak bisa membedakan Tuhan itu apa gitu loh. Tuhan itu maksudnya siapa dan apa. Karena pembaca awam. Nah, jangan berpatokan kepada orang-orang awam. Repot kita kalau berpatokan kepada orang-orang awam. Ya, sebentar. Saya kasih buka dulu Lukas pasal yang pertama. Saya mau ngajar dulu. Saya suka ngajar ini sekarang ya. Biar umat ini cerdas. Lukas pasal yang kedua. Saya balikan dulu ya. Oke. Saya mendidik umat-umat Islam nih. Biar kalau kalian berdebat dengan orang-orang Kristen. Biar kalian ngerti caranya.
Karena banyak juga orang Kristen yang menolak bahwa Yesus diserahkan kepada Tuhan, katanya diserahkan kepada dirinya sendiri. Gimana? Kelahiran Yesus. Saya bacakan ya, kelahiran Yesus. Pasal berapa itu, Bang? Lukas pasal yang kedua. Nih kelihatan ya. Ayat. Lukas pasal yang kedua, terus kita baca terus. Inilah waktu saya diskusi dengan Nandar itu dan dipotong-potong. Nih. Di sini saya bacakan ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yesus Tuhan? Bukan berarti. Iya, maksudnya Yesus bukan Tuhan itu, Yesus bukan Tuhan. Kata Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya waktu itu Nandar bertanya kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Maksudnya Yesus Tuhan yang ini nih loh. Nih, Yesus bukan Tuhan yang ini. Ini kata Tuhan ini ditujukan kepada Bapa yang di sorga. Begitu. Nah, makanya di sini Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Saya bacakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nah, banyak orang bingung, Tuhan kok diserahkan kepada Tuhan? Tuhan kan satu. Sebentar, tenang dulu. Tuhan kan satu, kok diserahkan kepada Tuhan? Gimana? Makanya Abdul, Tuhan yang ini itu merujuk kepada Bapa di sorga. Gitu loh. Tuhan yang Yesus diserahkan kepadanya merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus bukan Tuhan, itu maksudnya Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga. Aduh, susahnya menjelaskan ini gimana? Bisa saya bantah, Bang. Nah, ini. Ya, silakan. Itu tadi kan Yesus diserahkan kepada Tuhan Bapa yang di surga. Ya. Itu Bang Edi sepaham ya? Bang Edi sepaham maksudnya gimana? Ya, pemahaman Bang Edi kan itu kalau Yesus diserahkan kepada Tuhan di surga, kepada Bapa di surga. Maksudnya begini loh, kata Tuhan itu kan begini. Makanya waktu kita ngomong Tuhan itu, kita itu harus jelas siapa yang kita omong. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang Islam ketemu dengan orang Kristen, ketemu dengan orang Hindu. Mereka bertiga ngomong begini. Yang Islam ngomong gini, ayo berdoa kepada Tuhan. Pasti yang ada di dalam kepalanya orang Islam di situ Allah, betul nggak? Kalau saya enggak, Bang. Ya susah ini kalau kebikinin ntar. Plat M. Tadi salah. Waktu salah, gini aja dah. Misalnya kamu bertemu dengan seorang Kristen. Terus seorang Kristen itu bilang begini, Plat M, ayo berdoa sama Tuhan. Apakah orang Kristen itu lagi ngomongin Allah? Pastinya iya juga. Ini. Makanya waktu orang ngomong Tuhan tuh maksudnya siapa di situ? Makanya saya bilang Tuhan itu aslinya bahasa aslinya itu di situ kurios. Itu. Udah Bang, kita kembali tadi ke yang Lukas ayat 2. Silakan. Makasih Kak Wina, makasih. Di Lukas ayat 2, Yesus pasal 2. Pasal yang kedua. Yesus diserahkan kepada Bapa di surga. Nah, ya, yang adalah Tuhan. Yang adalah Tuhan. Ya. Berarti Yesus ini statusnya adalah sebagai hamba. Iya, hamba daripada Bapa di surga. Karena Yesus itu diutus oleh Bapa di surga menjadi hambanya, begitu. Jadi hamba. Dalam bahasa Arab kata
itu adalah abdun, dia seorang hamba, sama kami juga hamba, hambanya Allah, begitu. Nah, Muhammad sedangkan dia Yesus juga bukan hambanya Allah. Nah, ini salah selipnya itu kan di situ. dia hambanya Bapa di surga, berarti Yesus Betul. bukan Tuhan, dia adalah orang hamba. Bukan Tuhan dalam pengertian dia bukan Bapa di surga. Bingung Betul. kan? Pusing kan? Pusing. Ya, Kenapa sih IQ kalian ini jongkok ya Tuhan? Kenapa seperti ini? Kenapa jongkok? berarti ini, Gimana? Mbak Edis, Nah, berarti ini kalau kita mengamati isi Alkitab ini lebih mendekati kepada isi Al-Quran, kepada pemahaman orang Islam. Kami memahami bahwa Yesus itu adalah hamba, dia seorang utusan daripada iya, Allah. hambanya bukan siapa? Bapa. Banyak Hambanya hamba, Allah. banyak hamba. Hambanya siapa? Dia ini hambanya Allah. Nah, itu yang sesat. Nah, sekarang Bang Edis, sekarang Bang, yang perlu kita cari adalah siapakah zat Bapa di surga dan siapakah zat Allah. Kan tinggal ini Sudah yang dicari. pas. Nah, itu yang sering saya bahas. Begini, bagaimana Karena cara kenapa? membedakan? Begini, tenang, Sebentar. tenang. Sebentar Pak, saya Bagaimana dulu, Bang. membedakan Bapa di surga dengan Allah? Jelas beda. Bapa di surga itu dipanggil Bapa. Sedangkan Allah tidak bisa dipanggil Bapa. Itu sudah menunjukkan Betul. bahwa ini bukan sosok yang sama. Terus ajarannya beda. Bapa di surga melarang orang menyembah berhala. Bapa di surga melarang orang untuk sujud menyembah batu-batu. Nah, sedangkan Tuhan Anda malah nyuruh orang sujud nyembah batu. Sebentar dulu. Bapak di Tinggal saya surga ya. melarang, Bapak di surga melarang yang mesum-mesum. Nah, sementara Tuhan Anda malah menjanjikan yang mesum-mesum. Kan beda gitu loh. Bagaimana sih Anda ini? Susah. Gimana? Sebentar, tinggal saya ya. Tinggal saya. Silakan. Oke Bang, di sisi lain ada perbedaan, tapi di sisi lain ada persamaan. Oke. Nah, tadi yang Bang Edi sampaikan itu adalah bentuk dari perbedaan agama Kristen dengan dengan Islam. Sekarang kita cari apa persamaan dari agama Kristen dengan agama Islam. Yang pertama, Bang. Yang pertama adalah Yesus adalah seorang hamba, dia adalah seorang utusan dari Bapa di surga. Sama dengan umat Islam menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang hamba, dia seorang nabi, dia seorang utusan. Persamaannya Sama utusan siapa? Bukan sama. Dengar, katanya sama Anda. Tenang. Sebentar. Sebentar. Sama nggak utusan Bapa di surga dengan utusan setan? Sama nggak? Itu nanti kan tinggal kita cari siapa wujud Ya, Allah jangan dan siapa. begitu. Kalau begini loh. Jangan berpikir setengah-setengah, jangan berpikir itu menggantung. Begini loh, marilah kita itu jujur yuk dalam diskusi. Yang terjadi selama ini tuh muter-muter. Orang dari pihak Islamnya orang awam muter-muter jelimet. Yang dari Kristennya orang awam banyak juga muter-muter jelimet. Akhirnya dua-duanya muter-muter. Sekarang kita itu ayo kita buka ini Alkitabnya apa adanya. Kita buka Qurannya apa adanya. Dengan modal jujur dan terbuka, maka kita akan mengenal kebenaran. Gitu loh. Makanya nanti kita cari siapakah zat Bapa di surga dan siapakah zat Allah umat Islam. Itu nanti yang kita cari. Mulai ngemis nyamain Tuhan sekarang kan. Tuh, kena pelanggaran tuh. Saya turunkan dulu. Susah ini. Teman-teman sekalian, saya mau didik dulu lah ya, para pemirsa IDIS TV. Kalian percaya nggak? Jumlah orang yang ngerti Alkitab
itu hanya 2% dari umat. 2% saja. Yang 98% itu kebanyakan ikut-ikutan. Jadi jangan ngikutin yang hanya ikut-ikutan, orang baca Alkitab saja nggak pernah. Gimana sih, aduh. Jangan berpatokan sama orang awam. Biar orang berkata apa. Mari kita mengenal Tuhan. Kita baca Alkitab, kita buka Alkitab, kita baca, kita renungkan. Jangan katanya. Gimana kalau katanya? Aduh, gimana sih? Kan yang terjadi seperti itu, teman-teman. Dari pihak RT sebelah, mati-matian. Yesus itu nabi. Dari orang-orang Kristen awam, bukan nabi. Susah, kawan. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu mengaku sebagai seorang nabi. Tapi kan dia Tuhan. Iya benar, Tuhan dan nabi dan juga utusan, begitu loh. Jadi dua-duanya ini orang awam yang sedang berdiskusi. Makanya ini yang mau saya lurusin nih, saya ajarin nih pelan-pelan. Yuk, duduk belajar, duduk biar saya ajarin kalian. Nanti dibilang Yesus nabi. Oh, saksi Yehova. Susah, kawan, susah. Gimana? Mati-matian loh. Nih, coba bayangkan ya nih. Ada, biar saya tunjuk sama kalian nih. Saya ketik dulu ya. Belajar ya. Jangan keluar dari sini. Nanti kalau kalian keluar dari sini, kalian nggak bisa menemukan live ini lagi. Makanya pantengin terus. Kalau nontonnya di TV itu paling tidak 2 jam. Ya. Jangan keluar dari channel saya. Duduk, dengerin aja di situ ya. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Saya buka ya. Markus pasal yang ke-6. Saya balikin dulu. Biar kalian itu kalau berdebat dengan mereka, saya ajarin kalian berapologetika. Jangan mengingkari Injil demi untuk membantah argumen mereka. Kalian ini kan kayak alergi dengan argumen mereka. Soalnya kalau dibantah, kalau nggak dibantah takut mereka benar. Tidak. Saya bacakan nih. Yesus ditolak di Nazaret. Nah, jangan sampai kalian itu menolak Yesus juga. Jangan sampai. Jangan sampai orang Kristen itu menolak Yesus seperti ia ditolak di Nazaret. Perhatikan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Karena Yesus berasal dari Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dengan jemaat yang besar. Ya, rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat dilakukan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Inilah RT 6. Karena Yesus manusia, tolak aja lah.
Ditolak. Kenapa? Karena Yesus manusia, makanya ditolak sama mereka. Begitu loh. Jangan sampai orang Kristen itu menolak Yesus sebagai sang manusia, anak manusia. Nah, maka Yesus berkata kepada mereka, ini tulisan merah ini. Tulisan merah ini artinya penting diucapkan oleh Yesus. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Perhatikan ini. Jadi banyak loh orang Kristen nggak mau Yesus nabi, pokoknya Tuhan. Nggak mau Yesus hamba, pokoknya Tuhan. Kata Tuhan itu teman-teman, Tuhan. Bapa di surga itu juga Tuhan. Tuhan itu penting. Kenapa Tuhan itu penting? Lawan kata daripada Tuhan itu hamba. Lawan katanya. Tuhan itu dia memerintah. Dia yang handle. Memang kata Tuhan di Indonesia ini udah kecil maknanya. Tuhan aja kok. Nanti Bapak di surga cuman Tuhan kok, ngapain? Kata Edis, Bapak di surga cuman Tuhan dia. Ya ngapain lah orang dia cuman Tuhan kok. Makanya susah teman-teman. Jadi kita ini berusaha untuk mengajarkan orang-orang yang awam. Begitu, biar paham. Ya. Jadi teman-teman, Tuhan itu adalah seorang pemegang kendali. Dia itu yang punya sesuatu. Contoh, tuan tanah. Dia yang berkuasa atas tanah itu. Sebenarnya sama itu, tuan tanah, Tuhan tanah itu sama. Cuman dalam bahasa Indonesia itu sudah beda. Tuan rumah atau Tuhan rumah, itu yang punya rumah. Dia yang berkuasa di situ. Kalau kau macam-macam, kau ditendang dari rumah itu. Tuan tanah atau Tuhan tanah, sang empunya tanah. Begitu. Nah, posisi Bapa di surga itu Tuan bagi kita. Dia itu yang punya kita gitu loh. Biarlah diri kita ini kepunyaan dia. Kepunyaanmu lah aku ya Tuhan, ya Tuhan. Sama itu kata yang sama. Gitu loh. Ya, semoga kalau teman-teman banyak belajar. Belajar. Jadi kita itu harus membuat Bapa di surga itu menjadi Tuan kita. Majikan kita yang kepadanya kita itu menghambakan diri. Pesan daripada Alkitab itu begitu. Alkitab itu kan bicara kerajaan surga. Kalau kerajaan berarti ada bosnya, ada rajanya. Siapa rajanya? Bapa di surga. Tuannya dia. Kepalanya. Nah, berhubung Bapa di surga ini besar, tak terlampaui akal dan pikiran manusia, dia dikatakan langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apakah yang hendak kau dirikan bagi dia? Nah, bagaimana Bapa di surga ini memerintah manusia? Bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah bumi? Ya dengan perantaraan anaknya, the Messiah, dengan perantaraan sang Mesiasnya. Begitu loh. Makanya Bapa di surga memerintah di dalam diri sang firman yaitu Yesus. Begitu. Nah, Yesus yang diutus oleh Bapa di surga, dia harus jadi Tuan juga.
Tuhan kita. Kita milik dia. Barang siapa milik Yesus sebenarnya milik Bapa di surga. Gitu loh. Jadi biar ngerti kalian konsep di dalam Bible itu seperti itu. Jadi Yesus bukan Tuhan yang lain. Bukan Tuhan yang lain. Bukan Allah yang lain dia. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yesus adalah Tuhan atau Allah yang asalnya daripada Bapa di surga. Jadi justru kalau Anda malah mengikuti Tuhan yang lain yang di kuburan sana, itu malah yang membuat Bapa di surga kecewa karena kamu sudah mengambil Tuhan lain. Begitu. Makanya Zuma dan kawan-kawan itu kan mereka yang diperintah, dikendalikan, dikontrol oleh orang dalam kubur. Nah begitu. Semoga kalian tontonlah video saya itu berulang-ulang biar kalian paham lah ya. Ditonton, diputar, diulang begitu. Semoga kalian paham dengan apa yang saya maksud. Nah begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus pun harus menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Barang siapa Kristen, tuannya itu nggak boleh yang lain, nggak boleh iblis, nggak boleh orang dalam kubur, nggak boleh. Tuannya itu haruslah Bapa di surga, Sang Firman dan Roh Kudusnya. Begitu. Nanti kalau dibilang Tuhannya 3, marah. Kok 3? Tapi kalau tuannya 3, sama itu teman-teman. Makanya saya kan sering balikin pertanyaan itu. Apakah si Anu itu Rob? Saya bilang, oh iya. Apakah Allah Rob? Iya. Berarti Robmu 2. Oh bukan katanya. Sama kok. Kalau kita jujur itu kelar kok urusan kita. Kelar. Bener, beres urusan kita. Nggak ada lagi kita debat-debat. Gitu loh ya. Jadi teman-teman ngerti lah ya. Mereka kan sering bilang begitu. Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Ada berapa Tuhan? 1. Makanya mereka setengah mati ngomong, kau makan gorengan 3, ngaku 1. Nggak apa-apa. 3 memang 3 itu. Tetapi yang 3 itu 1. Kalau dibalikin sama mereka itu sama jawabannya. Si Anu Rob, ya. Allah Rob, ya. Ada berapa Rob? Sama kok, sama. Kita ini cuman takut sama orang awam. Takut sama pandangan awam. Karena orang awam itu sudah membentuk sebuah pengertian yang udah terlanjur salah. Jadi kalau ngelawan orang awam seperti kita ngelawan arus sungai. Itu yang terjadi. Gitu loh. Ya. Nanti kalau ngomong 3 nanti dibilang politeis. Padahal politeis itu apa? Dia nggak tahu apa juga politeis itu apa. Susah ya. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang begitu ya. Janganlah kita ini membenar-benarkan yang biasa. Karena itu kan yang biasa kan begitu. Biasa itu artinya pendapat umum. Pendapat yang udah terlanjur terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita membenar-benarkan yang begitu. Tetapi kita membenar-benarkan yang biasa begitu, membenarkan yang biasa. Jangan. Tetapi kita harus membiasakan yang benar. Ingat ya, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Banyak itu. Kita mulai nih dari gerakan anu nih.
Kalau orang bilang katanya edistarian katanya. Edistarian. Bukan edistarian itu. Itu adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab kita. Ya. Jadi orang-orang yang awam ini gampang sekali dihasut. Gampang sekali berubah. Loh, kalau kalian tidak tahu, Tuhan Yesus, dulu saya pernah, tahun berapa itu saya gereja, saya kan sudah saya bilang, saya itu ke gereja saya itu, nanti saya sebutin mereknya, nanti digoreng lagi sama orang. Pada waktu itu, judul daripada khotbahnya itu adalah From Hero to Zero, katanya. Tahu nggak maksudnya from hero to zero? Dari hero, dari pahlawan, dari yang wow heboh ke nol. Itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, semua orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Orang menghemparkan bajunya, menghemparkan pakaian, menghemparkan ranting-ranting dan pohon-pohon palem. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, karena apa? Orang-orang, wah raja kita udah datang nih. Merdeka kita dari jajahan Romawi. Tahu nggak? Ribut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Guru, suruh murid-muridmu di dia. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Tapi orang-orang yang tadinya itu berteriak Hosana, Hosana, itu berteriak salibkan dia sama. Orang yang sama itu. Orang yang sama berteriak mengatakan Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Besoknya berteriak salibkan dia. Itu yang terjadi dalam Alkitab. Itu adalah orang-orang awam yang diombang-ambingkan. Dia nggak punya arah ini. Kita jangan jadi seperti itu. Orang-orang Kristen jangan jadi seperti itu. Kalian punya pendirian. Gitu loh. Ya, jadi berkhotbah lagi saya ini. Ya. Karena orang-orang awam itu begitu mudahnya dihasut. Begitu mudahnya mereka itu ngikut-ngikutin orang. Itu terjadi loh sampai detik ini. Apa kalau kalian baca Alkitab, itu sangat relevan sekali kita pelajari sampai sekarang. Coba, ada orang, berapa kejadian orang digebukin, ternyata dia bukan pelakunya, salah. Coba baca berita, digebukin karena maling sampai tewas, sampai meninggal, ternyata dia bukan maling. Hanya karena hasutan-hasutan. Dan begitu mudahnya orang-orang itu dihasut, diprovokasi. Sampai kapan sih masyarakat kita itu ber-IQ seperti itu? Jongkok IQ-nya. Ikut-ikutan dihasut. Oh demo yuk, demo. Ketika diwawancara, halo, Anda demo karena apa ya? Karena apa ya? Karena apa ya? Karena apa? Jadi semoga umat Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. Kita adalah orang-orang yang mengerti siapa yang kita ikuti dan apa yang kita yakini. Seperti itu. Baik, kita kasih